Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nurutami dari program studi farmasi reguler dengan nomor NIM 120-2019 untuk memenuhi tugas farmakognose dasar tentang simplisia. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu simplisia dan bagaimana prosesnya. Untuk simplisia yang saya pakai adalah daun bidara atau bisa disebut juga dengan Zizipus mauritiana. Untuk video selengkapnya simak baik-baik ya. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, simplisia nabati, berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Yang kedua, ada simplisia hewani, berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Yang ketiga, ada simplisia mineral atau pelikan, berupa mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Daun bidara memiliki nama latin Zizipus mauritiana. Tumbuhan ini telah lama dijadikan sebagai bahan obat herbal karena berbagai kandungannya yang bermanfaat untuk tubuh. Daun bidara memiliki karakteristik berwarna hijau, memiliki bentuk elips, dan biasa tumbuh sekitar 6-15 meter. Tumbuhan ini memiliki banyak kandungan yang sangat bermanfaat seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, dan minyak atsiri. Selain itu, terdapat sifat antioksidan dan berbagai manfaat lainnya. Pengumpulan bahan baku. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia tergantung pada bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman atau bagian tanaman saat panen, waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuh. Pada video ini, daun bidara yang digunakan adalah daun bidara yang sudah tua. Pengambilan yang baik dilakukan pada siang hari saat terik matahari, karena pada saat itu daun sedang melakukan proses fotosintesis. Sortasi basah. Sortasi basah dilakukan dengan tujuan memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Dalam sortasi basah yang dilakukan di video, dilakukan pemisahan antara batang dengan daun karena kita akan menggunakan daunnya saja. Pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi mikroba-mikroba yang menempel pada bahan. Pencucian harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk menghindari larut dan terbuangnya zat yang terkandung dalam simplisia. Pencucian harus menggunakan air bersih seperti air dari mata air, sumur, atau pam. Pada video tersebut menggunakan air pam. Perajangan. Tujuan perajangan pada simplisia adalah untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Perajangan pada daun tidak boleh terlalu besar dan terlalu kecil, ukurannya sekitar 3 mm. Pengeringan. Pengeringan yang dilakukan pada video ini menggunakan metode penjemuran di bawah sinar matahari yang ditutupi dengan kain hitam. Tetapi pengeringan pada daun bidara dapat dilakukan juga dengan cara di oven pada suhu 50 derajat Celcius. Sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir pembuatan simplisia. Tujuan sortasi ini adalah untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering.
Pembuatan serbuk dan pengemasan Simplicia. Setelah bersih dan melewati sortasi kering, Simplicia bisa langsung dikemas atau dijadikan serbuk. Pada video ini, saya menggunakan blender untuk proses penyerbukan daun bidara. Dan untuk proses pengemasan, saya menggunakan kemasan plastik lid untuk Simplicia rajangan dan toples plastik untuk Simplicia serbuk. Pada kemasan dicantumkan nama dan bagian tanaman yang digunakan dan tanggal pembuatan. Tujuan pengemasan dan penyimpanan adalah untuk melindungi agar Simplicia tidak rusak atau berubah mutunya karena beberapa faktor baik dari dalam ataupun dari luar. Adalah contoh Simplicia rajangan dan Simplicia serbuk. Untuk Simplicia rajangan daun bidara memiliki manfaat untuk memperlancar BAB, menurunkan resiko diabetes. Dan untuk Simplicia serbuk memiliki manfaat sebagai masker untuk mengobati jerawat dan menyembuhkan luka.